Secara etimologis, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu accounting. Dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah yang berasal dari kata hasabah. Hasibah yang artinya menimbang, memperhitungkan, dan menuliskan. Ini berarti menghitung dengan tepat atau akurat yang harus dicatat dalam beberapa buku. Kata hisab sering ditemukan dalam Al-Quran yang memiliki arti hampir sama, yaitu diakhiri dengan jumlah atau angka. Akuntansi adalah sistem yang mengubah transaksi menjadi informasi keuangan. Transaksi Islam adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, akuntansi syariah yang ditangani dalam transaksi syariah dilakukan sesuai dengan hukum syariah, yaitu menurut Islam, Al-Quran, dan Sunnah. Akuntansi dalam Islam merupakan domain muamalah, artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Hal itu sejalan dengan pengertian muamalah bahwa semua diperbolehkan untuk dilakukan manusia kecuali ada larangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Akuntansi Islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan Al-Hadis hanya membekalinya dengan beberapa nilai seperti nilai etika, moral, kebenaran, keadilan terpercaya, bertanggung jawab, dan sebagainya. Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai-nilai Islam atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Artinya, akuntansi Islam dibangun di atas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum-hukum Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya melalui apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam Al-Quran dan Hadis. Semua yang diperintahkan, maka manusia wajib menjauhinya. Sistem kehidupan ini mengatur seluruh lini kehidupan seperti politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Prinsip akuntansi pada dasarnya dapat dilakukan dua metode, yaitu secara akural basis maupun secara cash basis. Pada dasarnya, prinsip akuntansi yang digunakan sesuai etap maupun dalam perhitungan perpajakan adalah mempergunakan akural basis. Lembaga keuangan syariah dimungkinkan dalam akuntansinya mempergunakan cash basis. Namun demikian, pada saat perhitungan PPh harus dilakukan koreksi sesuai dengan sistem akural basis. Konsep dan tujuan akuntansi syariah dijelaskan dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua agar selalu memelihara catatan agar tercapai sebuah nilai kejujuran, etika, moral, kebenaran, keadilan, dan bertanggung jawab. Tujuan akuntansi syariah. Tujuan dari akuntansi Islam adalah menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai utama, tidak hanya untuk kepentingan dunia seperti mencari kekayaan, tetapi juga mencari kepentingan di akhirat. Tujuan akuntansi syariah menurut Harhab 2011 adalah untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah atau bertanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah atau sesuai dengan ketentuan syariah. Jenis akad dalam syariah terdiri dari yaitu yang pertama murabahah, akad jual beli barang dengan harga jual sebesar kesepakatan harga perolehan dan keuntungan. Yang kedua salam, akad jual beli barang dengan pengiriman oleh penjual pada kemudian hari dan pelunasan oleh pembeli saat kesepakatan akad sesuai syariat tertentu. Yang ketiga, istisna, akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria tertentu sesuai kesepakatan antara pemesan atau pembeli dan pembuat atau penjual. Yang keempat, musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha. Setiap pihak berkontribusi dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Yang kelima, mudarabah, akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana. Keuntungan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali akibat kelalaian pengelola dana. Dan yang terakhir, keenam, yaitu ijarah,
akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa. Adapun larangan dalam Islam, diantaranya riba, tambahan pada syarat transaksi bisnis tanpa pendanaan yang sesuai syariah atas penambahan tersebut, gharar, transaksi yang mengandung ketidakpastian, perjudian, penipuan, penimbunan, dan penyuapan,